Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan diskusi lagi tentang dasar-dasar pemrograman PLC. Nah, kita akan menggunakan PLC Omron CP1E. Nah, fokus untuk pemrograman kali ini kita akan membahas tentang timer dan counter. Jadi di sini sudah ada studi kasus yang nanti kita akan gunakan untuk belajar bagaimana memanfaatkan perintah counter dan perintah timer untuk menyelesaikan studi kasus kita. Ya. Untuk dasar yang lain terkait dengan latching, terkait dengan pemrograman sederhana, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke, mari kita lihat dari kasus kita. Nah, terkait dengan timer dan counter, ini adalah dasar penulisan untuk program di PLC Omron CP1E, gitu ya. Ini menggunakan bahasa ladder. Nah, jadi ini adalah perintah untuk timer. Jadi nanti kalau kita menggunakan timer, seperti kita tahu ada timernya, di areanya ada 0 sampai 255. Jadi nanti kita tulis tim gitu ya, dari 0 sampai 255. Nah, terus kemudian ini adalah harga timernya. Nah, harga timer yang ada di sini itu dalam satuan 0,1 detik. Jadi kalau Anda ingin mendelay atau menunda waktu 1 detik, maka harus diisi 10 gitu ya. Terus kemudian untuk kontaknya timer, tulisannya adalah T ya, mulai dari tergantung timer 0 sampai 255. Anda gunakan timer yang mana. Jadi ini adalah untuk koilnya, ini adalah untuk kontaknya. Terus untuk timer, untuk timer ini harus posisi aktif sampai perhitungannya selesai. Ini adalah countdown. Jadi kalau kita isi 10 detik, maka kalau ini aktif, dia akan menghitung sampai kemudian 0. Kalau sudah 0, maka kontaknya ini akan aktif atau timernya ini akan aktif, gitu ya. Nah, kalau di tengah jalan ini kita buka, maka dia akan reset dari awal. Nah, di situ yang harus diperhatikan. Sedangkan counter, ya, counter yang ada di sini ini adalah format penulisannya CNT. Di sini 0 sampai 255, tergantung area counternya, ya. Anda lihat di sini area counter 0 sampai 255, ada 256 counter. Terus kemudian kita isinya pakai crash di sini 0 sampai 9999, ya. Nah, di sini counternya adalah countdown juga. Jadi kalau nanti diisi 5, maka setiap kali di sini ada trigger on, maka akan menghitung turun 1. Kalau ini on lagi, turun lagi 1, gitu ya. Sampai kemudian harganya di sini 0, maka counter di sini aktif, kontaknya di sini pakai C0 sampai 255 ya, tergantung areanya. Nah, nanti akan aktif. Nah, jika kemudian tombol reset ini ditekan, maka dia akan terreset ya, counternya akan mati, dia terreset dari harga awal, gitu ya. Ini untuk penundaan, ini digunakan untuk perhitungan. Nah, maka kita mulai dari kasus untuk penundaan dan perhitungan. Jadi di sini kasusnya adalah ada tombol 1 ditekan, 5 detik kemudian lampu 1 menyala. Nah, karena di sini ada 5 detik kemudian, berarti kan menunda penyalaan waktu, ya. Ini adalah timer on delay, berarti 5 detik kemudian lampu 1 menyala. Tombol 2 ditekan, lampu 1 mati. Maka di sini ada perintah untuk penguncian, ya, penguncian. Terus kemudian sensor induktif mendeteksi benda 5 kali, lampu 2 menyala, ya. Mendeteksi benda 5 kali berarti di situ ada perhitungan, maka kita menggunakan counter. Lampu 2 akan menyala. Tombol 3 ditekan, lampu 2 mati. Nah, tombol 3 ini berfungsi sebagai resetnya counter. Ya, mari kita mulai dari identifikasi input outputnya. Ya, nah kita mulai dari input. Ya, kita mulai dari input. Kita punya input adalah tombol 1. Ya, tombol 1 ini kita hardware-nya normally open.
kita hubungkan ke alamat 00.00 ya. Kemudian tombol 2 ya, tombol 2 untuk mematikan kita hubungkan ke NO juga ya. Kita hubungkan, Anda bisa hubungkan ke NC juga gitu ya. 01. Oke, terus kemudian sensor induktif. Maka di sini sensor induktif ini juga kontak yang NO yang kita pakai, ini kita hubungkan ke 0.2 ya. Nah, sensornya ini kita pakainya ya, sensornya kita pakainya yang PNP ya, yang PNP gitu ya. Nah, Anda kalau pakai NPN nanti juga akan mempengaruhi wiring kita. Kemudian ini ada tombol 3. Ya, ini NO. Ini dihubungkan ke alamat 03. Oke. Ini adalah inputnya. Sedangkan output kita punya lampu 1 dan lampu 2. Maka di sini output ini adalah lampu 1 dan lampu 2 ya. Lampu 1 dan lampu 2. Lampu 1 kita hubungkan ke alamat 100.00, lampu 2 dihubungkan ke alamat 100.01 ya. Jadi PLC yang E20DR ini masih bisa kita pakai karena di sini ada 12 input, 8 output. Kita hanya butuh 4 input, 2 output, gitu ya. Nah, sekarang kita karena di sini pakainya sensor yang PNP, ya, maka common input ini harus negatif, ya. Karena sensor PNP itu outputnya positif, tidak bisa dibalik. Kalau tombol bisa dibulak-balik. Nah, kemudian kita punya tombol 1. Ini adalah tombol 1. Terus kemudian kita punya tombol 2. Ini adalah tombol 2. Terus kita punya sensor induktif ya. Ini yang positifnya, ini yang negatifnya, outputnya kita hubungkan ke 02. Ini yang PNP. Terus kita punya tombol 3 ya. Ini adalah tombol 3. Ini adalah sensor induktif. Oke, terus kemudian outputnya, common-nya misalnya kita hubungkan ke positif, common-nya kita hubungkan ke positif, maka lampu di sini harus kita hubungkan ke negatif. Ya, ini adalah lampu 1, ini adalah lampu 2. Oke, maka dari identifikasi wiring sudah kita lakukan. Nah, kita harus memperhatikan untuk identifikasi ini karena terkait dengan program kita. Nah, sekarang karena tombol 1 ditekan 5 detik, kemudian lampu menyala, tombol 2 ditekan, lampu 2 mati, maka kita harus punya program latching di sini. Ya. Ya, program latching. Ya. Tombol 1 ditekan, ini tombol 1, ini adalah tombol 1, itu alamannya di 00.00 ya. Ini tombol 2 untuk mematikan, ini alamannya di 0.01. Terus kemudian kita menggunakan latching itu menggunakan work area ya, work area ya, tidak langsung kita hubungkan ke lampu ya. Ini kita work area W0.0 ya. Work areanya kita gunakan ini. Nah, kemudian ini harus di latching. Berarti di sini di latching di W0.0. Nah, di sini barulah kita menghidupkan timer dulu, gitu ya, untuk memberikan penundaan waktu. Ya, di sini ada timer. Ya, timernya adalah timer 0. Kita kasih 5 detik, berarti di sini isinya crash 50. Ini adalah W0.0. Ya. Oke. Nah, kemudian
Kalau ini kita tekan, terkunci, timernya menghitung, maka yang terjadi lampunya menyala. Nah, lampu menyala, ini kita hubungkan ke timer, gitu ya. Ini adalah T0, ya, kontaknya timer 0 di sini. Oke, ini adalah kontaknya timer 0. Ini digunakan untuk menghidupkan 100.00. Ini adalah lampu 1. Ya. Jadi kasus yang di sini sudah selesai kita buat. Nah, sekarang sensor induktif mendeteksi 5 kali, maka kita punya program yang di bawahnya. Ini programnya. Sensor induktif mengaktifkan counter, ini CNT. Ini dari counter 0 kita tulis crash 5 kali, gitu ya. Ini yang mengaktifkan sensor induktif. Sensor induktif ada di 02, maka di sini 0002. Ini untuk countingnya, ya, countingnya. Ini adalah sensor induktif. Terus kemudian, ya, ini reset, ya, tombol 3. Tombol 3 ini adalah di 0003. Ini adalah tombol 3, digunakan untuk reset. Oke. Nah, kemudian counter ini menyalakan lampu C0, ya, menyalakan lampu yang ada di sini. Ya. Ini adalah 100.01. Ini adalah lampu 2. Ya. Jadi nanti kalau kemudian kita download, maka tombol 1 ditekan, W00 aktif, W00 ini terkunci, W00 ini aktif, timernya akan menghitung. Di sini karena isinya 5 detik, maka setelah mencapai 5 detik, maka timer kontaknya ini akan tertutup, ya, akan close, sehingga 100.00 akan aktif. Nah, 100.00 aktif, lampu 1 menyala. Nah, kalau tombol 2 ditekan, ini W00 mati, W00 ini terreset, timernya ini terbuka, lampunya mati. Nah, kalau yang counter di sini mulai dari sensor induktif mendeteksi 1, 2, 3, 4, 5 ini menghitung. Kalau sudah 5, maka kontaknya akan tertutup. 100.01 ini aktif, lampu 2 akan aktif. Nah, jika tombol 3 ditekan, ini akan terreset, ini terbuka, 100.01 ini mati, maka lampu 2 akan mati. Oke? Demikian video terakhir untuk dasar-dasar pemrograman PLC Omron CP1E. Yang kali ini kita sudah fokus ke timer dan counter. Semoga bermanfaat. Terima kasih.